Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santaria. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Yang pertama, ANOVA satu arah. Pengertian ANOVA satu arah adalah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok yang independen untuk menentukan apakah data perbedaan yang signifikan di antara rata-rata kelompok tersebut. Kemudian tujuan ANOVA ini adalah untuk menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa semua kelompok memiliki rata-rata yang sama. Kemudian komponen utamanya yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen, variabel yang mengelompokkan data ke dalam berbagai kategori, misalnya jenis obat dalam sebuah studi klinis. Kemudian variabel dependen, variabel yang diukur dan dibandingkan di seluruh kelompok, misalnya tekanan darah pasien. Langkah-langkah ANOVA satu arah. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis nol, tidak ada perbedaan rata-rata antar kelompok. Kemudian hipotesis alternatif, setidaknya ada satu rata-rata kelompok yang berbeda. Yang kedua, menghitung varians. Varians antar kelompok, mengukur varians yang disebabkan oleh perbedaan antara kelompok. Terus, varians dalam kelompok, mengukur varians yang terjadi di dalam setiap kelompok. Yang ketiga, menghitung rasio F. Rasio F adalah perbandingan antara varians antar kelompok dengan varians dalam kelompok. Yang keempat, menentukan signifikansi menggunakan distribusi F dan tabel F untuk menentukan apakah nilai F yang diperoleh signifikan jika F lebih besar dari nilai kritis dalam tabel F untuk derajat kebebasan tertentu, hipotesis nol ditolak. Contoh, misalnya kita memiliki 3 jenis pupuk dan kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam pertumbuhan tanaman yang dihasilkan oleh masing-masing pupuk. Kita akan membandingkan rata-rata tinggi tanaman dari 3 kelompok masing-masing menggunakan jenis pupuk yang berbeda. Yang kedua, ANOVA dua arah. ANOVA dua arah adalah yang digunakan untuk menguji pengaruh dua faktor independen terhadap satu variabel dependen dan juga untuk menguji interaksi antara kedua faktor tersebut. Kemudian tujuan dari ANOVA dua arah ini untuk memahami bagaimana dua faktor independen mempengaruhi variabel dependen baik secara individual maupun bersama-sama. Kemudian komponen utamanya yaitu dua variabel independen dan variabel dependen. Dua variabel yang mengelompokkan data, misalnya jenis diet dan jenis latihan fisik. Kemudian variabel dependen yang diukur dan dibandingkan, misalnya berat badan. Kemudian pertama, hipotesis nol untuk faktor pertama, tidak ada perbedaan rata-rata terkait faktor pertama. Kemudian hipotesis nol untuk faktor kedua, tidak ada perbedaan rata-rata terkait faktor kedua. Kemudian hipotesis nol untuk interaksi, tidak ada interaksi antara faktor pertama dan kedua. Yang kedua, menghitung varians. Varians untuk faktor A mengukur varians yang disebabkan oleh faktor pertama. Kemudian varians untuk faktor B mengukur varians yang disebabkan oleh faktor kedua. Varians untuk interaksi AB mengukur varians yang disebabkan oleh interaksi antara faktor pertama dan kedua. Varians dalam kelompok mengukur varians yang terjadi di dalam setiap kombinasi kelompok. Yang ketiga, menghitung rasio F untuk masing-masing faktor dan interaksi. Kemudian untuk menentukan signifikasi, menggunakan distribusi F dan tabel F untuk menentukan apabila
Apakah nilai F yang diperoleh untuk masing-masing faktor dan interaksi signifikan? Jika nilai F lebih besar dari nilai kritis dalam tabel F, hipotesis nol ditolak untuk faktor tersebut atau interaksi. Contoh, misalkan kita ingin mengetahui pengaruh jenis diet, rendah karbohidrat, tinggi protein, dan vegetarian, dan jenis latihan cardio, kekuatan, dan kombinasi terhadap berat badan. ANOVA dua arah kemungkinan kita untuk memahami tidak hanya pengaruh masing-masing faktor, tetapi juga bagaimana kombinasi diet dan latihan tertentu mungkin memiliki efek khusus. Kesimpulan dari ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah yaitu ANOVA satu arah menguji perbedaan rata-rata di antara 3 atau lebih kelompok yang dikategorikan berdasarkan satu faktor. Kemudian untuk ANOVA dua arah menguji pengaruh dua faktor dan interaksi di antara mereka terhadap satu variabel dependen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.